Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi bersama Ibu Santi. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Ini merupakan video yang ketiga, yaitu tentang perhitungan dalam gelombang. Pastikan kalian sudah menyaksikan video penjelasan dari Ibu Santi untuk seri 1 tentang getaran dan seri 2 tentang gelombang. Karena materi kita saat ini adalah saling berkesinambungan gitu ya. Jadi saling sambung menyambung anak-anak agar kalian dapat dengan lebih mudah memahami materi tentang perhitungan dalam gelombang. Ibu menganjurkan tonton dulu penjelasan 2 video Ibu Santi sebelumnya ya. Bisa cari di channel YouTube Bu Santi bagian playlist kelas 8. Baik, langsung saja deh kita mulai. Yuk. Amplitudo gelombang. Kita review dulu ya anak-anak ya, materi sebelumnya nih. Amplitudo gelombang adalah simpangan terbesar, yaitu menunjukkan tingginya bukit dan dalamnya lembah. Kita bisa lihat di sini anak-anak, animasi ini menunjukkan kepada kita bahwa gelombang ini mengalami perubahan nilai amplitudo. Ya. Jadi sekali lagi amplitudo itu menunjukkan tingginya bukit atau dalamnya lembah. Nah ini kalian bisa lihat ya, kan berubah nih. Ininya bukitnya, lembahnya ya. Jadi sekali lagi perubahan amplitudo terjadi pada tayangan gambar ini anak-anak. Selanjutnya kita akan mempelajari kembali tentang panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini untuk gelombang transversal ya. Kalau yang longitudinal berarti satu rapatan dan satu renggangan. Lambangnya lambda, satuannya meter. Nah, kita dapat amati animasi ini mau menjelaskan atau menunjukkan kepada kita ini gelombang yang mengalami perubahan nilai panjang gelombang. Ini loh anak-anak. Satu gelombang itu kan terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, ini yang namanya panjang gelombang, jarak yang ditempuh oleh satu bukit dan satu lembah ini. Nah, ini kalian bisa lihat ya, jaraknya kan berubah nih. Mau mengecil, ini membesar gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan panjang gelombang, yaitu jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Dalam hal ini, gelombang transversal berarti satu gelombangnya itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Persamaan panjang gelombang. Rumus untuk mencari besarnya panjang gelombang yaitu nih ya, lambda sama dengan S per NS. Lambda itu panjang gelombang. S jarak yang ditempuh oleh gelombang. Nah, sedangkan NS, ya kita udah mengenal N itu jumlah gelombang. Nah, ini tapi N-nya ada temennya S gitu ya. NS itu menunjukkan jumlah gelombang untuk menempuh jarak S yang diketahui nanti di soal. Nah, untuk memantapkan atau untuk menerapkan langsung rumus ini, Ibu Santi sudah menyiapkan 4 contoh soal yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yuk. Ini soal ini diambilkan dari buku modul kelas 8 BPK Penabur. Mari mencoba 4.2 halaman 181 nomor 5. Karena nomor 1 sampai 4 sudah dibahas pada video Ibu yang kedua. Tentukan panjang gelombang dari gelombang berikut. Ya, perintahnya cari panjang gelombangnya pakai persamaan yang tadi anak-anak. Yuk kita lihat. Kita punya rumus gitu ya. Tadi kan lambda, ya kita tulis dulu aja di sini rumusnya. Untuk mencari panjang gelombang, itu lambda sama dengan S per NS, gitu ya. Berarti, ini lambdanya mau kita cari. Nah, S sama NS-nya itu diberikan pada gambar soalnya, anak-anak. Ya, kita lihat di sini. Dari gambar, ya, atau gambar ini memberikan informasi kepada kita, ini loh anak-anak, ada nilai 45 cm. Nah, 45 cm di sini itu merupakan jarak tempuhnya anak-anak. Jadi diketahui
S-nya ya, S-nya 45 cm. Nah, kemudian kita lihat ini NS. NS adalah jumlah gelombang untuk jarak S yang dikasih tahu gitu ya. Nah, ini kan 45 cm, jarak ini tuh hanya untuk gelombang dari titik ini ya, ini kan, ini sampai ke bagian ini anak-anak. Jadi bukan semua gelombang ya, bukan dari titik awal sampai titik akhir ini. Yang kita hitung hanya mulai dari titik ini sampai ke yang ini. Ya, kita hitung ada berapa gelombangnya. Ini berarti setengah bukit ya anak-anak nih, ini setengah bukit bernilai ini 1/4. Nah, kemudian berikutnya anak-anak, ini ya. Di sini ada lembah. Nah, ini kan bernilai setengah. Ini bukit ya. Ini bukit juga nilainya setengah. Nah, di sini ini bernilai 1/4. Jadi untuk NS-nya atau banyaknya gelombang untuk jarak 45 cm ini ada setengah ditambah setengah kan 1. Terus ini 1/4 ditambah 1/4 itu setengah. Jadi 1 tambah setengah nilainya 1/2. 1/2 atau kita ubah dalam bentuk pecahan biasa itu 3/2 gelombang. Yang ditanya adalah panjang gelombangnya, lambdanya berapa gitu ya. Nah, kita kerjakan di sini, jawab. Tuliskan dulu rumusnya, lambda sama dengan S per NS. Masukkan nilainya anak-anak, kita punya S 45. Kita punya NS 3/2 ya. Seperti pada contoh soal sebelumnya anak-anak, pembagian dengan pecahan itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian ya. Jadi nanti lambda sama dengan, ini 45 dibagi 3/2, kita ubah jadi bentuk perkalian. Jadi nanti 45 dikali 2/3. Nah ini kita bisa sederhanakan, 45 sama 3-nya anak-anak. Masing-masing dibagi 3, 3 bagi 3, 1, 45 dibagi 3 itu 15. Maka hasil akhirnya adalah 15 dikali 2, yaitu 30 satuannya sentimeter. Ini dia anak-anak. Lambda untuk soal A ya, itu 30 cm. Bagaimana? Bisa tidak anak-anak? Jadi untuk mengerjakan soal-soal fisika memang dibutuhkan keterampilan matematika dasar ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu harus bisa anak-anak. Kalau yang masih belum mahir, kalian harus banyak berlatih di rumah ya. Untuk masa depan kalian sendiri kok anak-anak ya. Oke, kita akan lihat soal berikutnya. Ini dia. Yuk, kita cek lagi dari soal. Itu kita diberi data ini ya, seperti tadi. Kita perlu S sama NS kan. Nah, ini sekarang, ini S-nya nih. 10 meter. Nah, 10 meter ini untuk gelombang dari titik ini ya. Ini kan 10 meternya dari sini sampai ke sini. Nah, ini berarti semua nih anak-anak dari awal sampai akhir. Ini NS-nya ya, karena 10 meternya juga melingkupi dari awal sampai akhir. Ini ada setengah. Ini lembah juga setengah. Nah, ini setengah bukit, nilainya 1/4. Yuk, kita data dulu nih, diketahuinya. Ya. Diketahui S 10 meter. Kemudian NS setengah tambah setengah 1 ditambah 1/4. 1/4. Atau kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, itu jadinya 1 kali 4 tambah 1, 5. 5/4 anak-anak. Ya. Ditanya, ya ini juga lambdanya berapa? Jawab. Tuliskan rumusnya, lambda sama dengan S per NS. Kita tulis di sini, lambda sama dengan 10 per 5/4.
Nah, ini langkahnya sama anak-anak, cuma ganti angka ini tuh ya. Kalau kalian udah tahu polanya, fisika tuh gampang ya, nggak susah. Jadi ini sama persis caranya nih ya. Pembagian terus kita ubah jadi perkalian. Dengan pembaginya nanti dibalik posisinya. 5/4 jadi 4/5. Kemudian kita sederhanakan. 10 bisa dibagi dengan 5. Ini 1, 10-nya ini jadi 2. Sudah, nanti lambdanya ketemu 2 dikali 4. Hasilnya 8, satuannya ini meter. Nah, ini dia. Bisa ya untuk dua contoh awal ini. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ketiga dan keempat ya. Jadi Bu Santi sudah menyiapkan 4 soal nih anak-anak. Nah, ini sama, tentukan panjang gelombang dari gelombang berikut ya. Ini yang ketiga atau soal C gitu. Kita lihat lagi. Dari gambar kita memperoleh data nih 550 cm, ini nanti S-nya. Nah, 550 cm itu melingkupi gelombang dari titik ini awal sampai ini titik akhir. Jadi ini semuanya nih, totalnya NS-nya tuh ya. Kita hitung dulu. Ini bukit utuh setengah gelombang, ini lembah utuh setengah gelombang ya. Setengah. Nah, ini setengah lembah ya, nilainya berarti 1/4. Jadi nanti kita jumlahkan, setengahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali setengah tuh nanti 2,5 ditambah 1/4. Jadi nanti ada 2, 3/4 tuh NS-nya. Kita tulis dulu di sini ya, seperti biasa. Diketahui ada S 550 cm. Kemudian ada NS, tadi ya 2,5 ditambah 1/4. Itu berarti ada 2, 3/4. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa anak-anak ya. 2 dikali 4, 8. Ditambah 3, 11. Jadi nanti hasilnya 11/4 nih bentuk pecahan biasanya. Ditanya lambda. Tuh. Gimana, sudah mulai menemukan ada polanya anak-anak? Udah 3 soal nih ya. Tuliskan dulu rumusnya. Lambda sama dengan S per NS. Masukkan nilainya. Kita punya S 550. Kita punya NS 11/4. Diubah ya dari bentuk pembagian jadi perkalian. Berarti pembaginya dibalik posisinya. 11/4 dibalik jadi 4/11. Nah, 550 itu bisa dibagi 11 anak-anak ya. 11 bagi 11 itu 1. 55 dibagi 11 itu 5, ada nolnya. Jadi nanti 50 ya. 550 dibagi 11 itu hasilnya 50. Berarti lambdanya tinggal 50 dikali 4. Hasilnya 200, satuannya sentimeter. Tuh, gimana? Udah soal ketiga loh. Cuma ganti angka kok ya. Nanti soal-soal berikutnya juga sampai nanti penilaian harian ya untuk mencari panjang gelombang, caranya sama anak-anak ya. Ibu berharap kalian bisa menemukan pola langkah-langkah untuk mengerjakan soal-soal menentukan panjang gelombang. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal D. Nah, ini kalau tadi ABC sudah soalnya transversal semua ya, yang bukit lembah. Ini sedikit berbeda. Ini contoh soal yang longitudinal, tapi cara mengerjakannya juga sama anak-anak. Kita lihat dulu dari gambar, kita mendapatkan data apa nih? Di sini ada 15 cm, berarti ini tuh jaraknya ya. 15 cm itu dari titik ini ya, ujung sini sampai ke ujung sini anak-anak. Nah, kita lihat dari ujung kiri sampai ujung kanan itu ada berapa gelombang. Nih anak-anak, di sini ini bagian rapat, nilainya setengah gelombang. Kemudian ini ada bagian renggang ya, nilainya juga setengah gelombang. Rapat lagi, setengah. Renggang lagi, ini juga sama setengah. Jadi nanti ada setengahnya ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 dikali setengah itu nanti ada 2 gelombang ya. Kita tulis dulu di sini, diketahui
Ya, Ibu kasih batas dulu biar nggak bingung. Ada S 15 cm. Kemudian ada NS setengah tambah setengah tambah setengah tambah setengah 2 itu ya. Ditanya lambdanya berapa? Jawab. Tuliskan rumusnya. Lambda sama dengan S per NS. Masukkan nilainya. S 15. NS 2. Udah anak-anak, kalau ini mah ya, kan pembagiannya bukan pecahan nih, bulat nih, 2 gitu ya. Jadi nggak usah diubah dalam bentuk perkalian ya, ini mah kan udah langsung bisa ketemu hasilnya. 15 per 2 itu nilainya adalah 7,5 atau 7,5 satuannya sentimeter. Tuh. Gimana anak-anak? Semoga contoh soal untuk mencari panjang gelombang bisa kalian pahami dengan baik ya. Kita akan berlanjut ke materi berikutnya tentang frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Lambangnya F, satuannya Hertz atau Hz gitu ya dituliskannya. Sekali lagi, frekuensi itu menunjukkan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik. Jadi per detik tuh ada berapa gelombang gitu anak-anak ya. Nah, kita akan lihat sebuah animasi gitu ya. Nih kita lihat di sini. Di sini gelombangnya tertulis frekuensinya 1 Hz. Artinya dalam 1 detik ada 1 gelombang. Ini waktu anak-anak ya, 0. Ini satuannya sekonnya detik. Ini waktu 0, 0,2 detik, 0,4, 0,6, 0,8. Ini 1 detiknya. Dalam rentang 1 detik ini terbentuk 1 bukit dan 1 lembah. Berarti ini ada 1 gelombang untuk waktu 1 detik. Berarti frekuensinya 1 Hz ya. Nah, berikutnya kita akan lihat gelombang ini mengalami perubahan nilai frekuensi. Frekuensinya itu akan bertambah. Kalau frekuensinya bertambah, berarti dalam rentang waktu 1 detik ini jumlah gelombangnya juga akan bertambah. Kita lihat ya. Nah, ini anak-anak tuh frekuensinya. Dengan bertambahnya nilai frekuensi, jumlah gelombangnya juga bertambah banyak. Ya. Nah, tadi terbesar nilainya 5 Hz. Berarti dalam rentang waktu 1 detik ini ada 5 gelombang anak-anak. Oh, seperti ini ya. Bisa ya. Untuk mesti membedakan. Tadi kita sudah belajar tentang amplitudo, panjang gelombang. Nah, sekarang ini tentang frekuensi. Persamaan frekuensi gelombang. Rumus untuk mencari besarnya frekuensi gelombang yaitu sama ya, mirip sama yang getaran juga. Frekuensi itu N per T. Tapi di sini N-nya ada temennya, T gitu ya, NT gitu. Nah, kita lihat ini segitiga rumusnya, kemudian ini keterangannya. F adalah frekuensi, satunya Hertz. NT adalah jumlah gelombang untuk waktu T gitu ya. Kalau tadi kan NS jumlah gelombang untuk jarak S ya. Jadi di sini kalau NT jumlah gelombang untuk waktu T. Kemudian T time ya, waktu ini sekon atau detik satuannya. Kita langsung coba aja deh terapkan rumus ini dalam soal gitu ya, contoh soal. Mari mencoba. Tentukan frekuensi gelombang dari gelombang berikut ini. Ibu Sandi juga sudah menyiapkan 4 soal anak-anak. Kita lihat yang pertama, ini ya, ada gambar gelombang seperti ini. Kita lihat dulu, di sini anak-anak keterangannya ada angka, kalau ini ya titik awal itu selalu anak-anak, walaupun nggak ditulis ini pasti 0 nilainya ya. Nah ini di sini tuh 2, ini 4, ini 6. Nah, angka 246 ini menunjukkan waktu. Satuannya sekon gitu ya. Berarti untuk diketahuinya, kalian mempunyai 3 pilihan. Mau pakai waktu yang mana gitu ya. Boleh pakai yang 2, yang 4, atau yang 6. Bebas anak-anak. Ya, misalnya kita coba aja ya pakai yang waktunya itu 2 detik gitu ya. Jadi kita pilih yang ini. Ketika waktunya 2 detik. Mau pakai 4 juga boleh anak-anak ya. Jadi itu nggak akan mempengaruhi hasilnya. Jadi ini diketahui. Nah ini kita pilih. Time-nya itu 2 sekon. Kemudian NT-nya.
Nah, ini yang penting nih. Dalam waktu 2 detik, ya dari titik 0 ini ke 2 detik, ada berapa gelombang anak-anak? Nah, kita lihat dari 0 ke 2, ini kan cuma ada satu bukit. Nah, satu bukit tuh kita tahu nilainya setengah gelombang. Jadi NT-nya itu setengah. Ditanya frekuensi berapa gitu ya. Jawab. Tuliskan rumusnya. Frekuensi sama dengan NT per T. Masukkan nilainya. Kita punya NT itu setengah. Kita punya T 2. Nah, pembagian dengan pecahan kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Ingat, yang dibalik itu adalah pembaginya atau penyebutnya. Jadi yang pembilang bagian atas itu tetap ya, setengah kali. Nah, 2 dibalik itu jadinya 1/2 anak-anak. Sudah, kalau perkalian mah ya tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 1, 1. 2 kali 2 itu 4. Hasilnya adalah 1/4 Hz. Ini frekuensinya. Misalnya nih, kalian mau pakai waktu yang 4, misalnya di sini misal ya. Bu, saya mau pakai waktunya 4, boleh anak-anak. Ketika waktunya 4, ada berapa jumlah gelombangnya? Dari awal ini 0 sampai ke 4, ada berapa gelombang? Yaitu ada 1 bukit dan 1 lembah ya. Berarti untuk selang waktu 4 detik itu ada 1 gelombang. Ya udah masukin angkanya. F sama dengan N per T. NT-nya 1, T-nya 4, 1/4 tuh. Sama kan hasilnya anak-anak? Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua ya. Kita lihat di sini. Sama ya seperti yang tadi anak-anak. Di sini ada beberapa pilihan waktu. Nah, ini lebih banyak nih ya. Ini titik awal bernilai 0 ya. Nah, sampai ke sini waktunya 0,25. Di titik ini waktunya 0,5. Jadi selang itunya bertambah 0,25 ini anak-anak ya, selang waktunya. Di sini 0,75. Nah, di puncak ini 1 gitu ya. Ini enggak tertulis nih ya, 1. Nah, di sini 1,25, ini 1,5, ini 1,75. Nah, kalian bebas mau menentukan waktu yang mana gitu ya. Nah, kalau Bu Santi itu lebih suka memilih yang kecil aja lah ini. Kayak tadi kan ini 2 yang awal-awal aja. Berarti ini Ibu pilih yang 0,25 ya anak-anak, time-nya, waktunya. Jadi kita tuliskan dulu. Diketahui ada waktu 0,25 detik gitu ya, atau ini 1/4 kita ubah ke bentuk pecahan biasa untuk memudahkan proses perhitungan. Kemudian NT-nya ya. Ketika waktunya itu 0,25 nih sampai 0,25 ada berapa gelombang gitu kan ya. Kan gelombang yang ini nih dari 0 sampai 0,25 ini anak-anak. Nih. Ada setengah bukit. Nah, setengah bukit kan kita tahu nilainya adalah 1/4. Jadi NT-nya itu 1/4 anak-anak. Ditanya frekuensinya berapa? Jawab gitu ya. Tuliskan rumusnya. F sama dengan NT per T. Masukkan angkanya. NT-nya 1/4. T-nya 1/4. Nah, pembagian kalau bilangannya itu sama, itu hasilnya kan udah pasti 1 ya anak-anak ya. Jadi 1.000.000 bagi 1.000.000, 1. Semiliar bagi semiliar, ya 1. Nah, ini 1/4 dibagi 1/4, itu hasilnya juga 1 ya. Tapi barangkali kalian ada penasaran, gimana sih bisa dapat 1? Ya ini tinggal pakai cara sebelumnya ya. Kita ubah ke bentuk perkalian, 1/4 dikali, bagian penyebutnya dibalik, 1/4 itu dibalik jadi 4/1 ya. Jadi nanti 4/4. Kan 4 bagi 4, 1 hasilnya. 1 Hz. Tuh. Gimana? Bisa ya? Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, masih sama ya, tentukan frekuensi gelombang dari gelombang berikut. Bu Santi sengaja kasih latihan soal cukup banyak, maksudnya supaya kalian tuh tambah mantep gitu loh anak-anak ya dengan
banyaknya latihan soal, itu kalian bisa memahami benar-benar materi yang disampaikan. Nah, ini anak-anak dari gambar kita diberi data ada keterangan 0,25 sekon. Ini berarti waktunya. Nah, 0,25 sekon itu dimulai dari titik ini sampai ke bagian ini ya, dasar lembah yang di sini. Jadi bukan dari awal sampai akhir ya anak-anak ya. Lihat nih 0,25-nya cuma dari sini sampai ke sini doang. Kemudian kita hitung. Pada rentang 0,25 sekon ini ada berapa gelombang? Ini lembah utuh bernilai setengah, bukit utuh bernilai setengah. Nah ini hanya setengah lembah. Jadi ini nilainya adalah 1/4. Itu nanti untuk T-nya, NT-nya ya. Diketahui, kita tuliskan ada time 0,25 ya, waktu atau ini 1/4. Kemudian NT ya, untuk waktu 0,25 ini ada setengah tambah setengah 1 tambah 1/4, jadi 1/4. Atau pecahan biasanya 1 kali 4, 4 tambah 1, 5, 5/4. Ditanya itu frekuensinya berapa? Jawab frekuensi sama dengan NT per T. Masukkan nilainya anak-anak. NT itu 5/4. T itu 1/4. Nah, ini angkanya kan beda ya. Jadi sekarang kita ubah ke dalam bentuk perkalian. F sama dengan, ingat pembilang tetap ya, dikali penyebutnya ganti posisi ya. 1/4 dibalik itu jadinya 4/1. Jadi nanti 5 kali 4 itu 20, 4 kali 1 ya 4 gitu ya. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5 Hz. Ini anak-anak frekuensi untuk soal yang ketiga. Lanjut soal yang keempat. Ini dia ya, ini gelombangnya berbeda ya. Sekarang gelombang longitudinal, tadi kan transversal terus ya yang bukit lembah. Sama ya seperti yang contoh-contoh soal sebelumnya, kita tentukan dulu di sini, ini ada keterangan waktu 4 sekon. 4 sekon itu dimulai dari ini ya, titik sebelah kiri sampai posisi yang paling kanan. Nah, kita hitung ada berapa jumlah gelombangnya. Ini rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Masing-masing bagian itu nilainya setengah. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali setengah. Nanti ada berarti 2 gelombang ya. Kita tulis dulu, diketahui apa aja. Diketahui ada time, waktu, itu 4 sekon. Kemudian ada NT-nya, ya jumlah gelombang untuk waktu 4 detik itu adalah 2. Ya, 2 gelombang. Ini kan dari ini setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. Hasilnya adalah 2. Ditanya frekuensinya berapa? Nah, jawab. Tuliskan rumusnya dulu. NT per T. Masukkan nilainya. Kita punya NT 2. Kita punya T 4. 2/4. Tinggal kita sederhanakan aja anak-anak, masing-masing dibagi 2. Hasilnya setengah Hz. Ini dia. Mudah kan ya untuk mencari nilai frekuensi? Oke, kita akan berlanjut ke materi berikutnya tentang cepat rambat gelombang. Oke, ya, cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu 1 detik ya. Jadi cepat rambat itu jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu 1 detik. Per detiknya itu menempuh jarak berapa meter gitu ya. Kalau frekuensi tadi kan per detik ada berapa gelombang. Kalau ini dalam 1 detik ada berapa jauh jarak yang ditempuhnya seperti itu. Lambangnya V, satuannya meter per sekon. Nah, kita lihat di sini ada 2 kanguru gitu ya. Ibu sebut kanguru A dan kanguru B. A untuk yang di atas, B untuk yang bawah.
Nah, kalau kalian amati di sini, kanguru itu kan geraknya lompat-lompat ya. Jadi bisa dikatakan gerakan kanguru yang lompat-lompat, naik turun seperti itu namanya getaran. Kemudian kangurunya sambil lompat-lompat, dia berjalan. Nah, nanti ini pola gerakan kangurunya ya, membentuk sebuah gelombang. Ini gelombang transversal ya, bukit lembah jadinya. Karena kan arah getarannya naik turun, tapi dia geraknya ke kanan, tegak lurus ya, antara arah getaran dan arah rambatannya. Nah, ceritanya dua kanguru ini tuh lagi lomba anak-anak. Ini dia ada di posisi start dulu gitu ya. Nanti kita lihat siapa sih yang menang gitu ya dari kanguru A dan kanguru B. Nah, ini dia. Kalian amati. Itu kita lihat ya. Nah, menurut kalian siapa yang menang? Ya, nanti akan kita bahas dan akan kita tentukan siapa pemenangnya setelah penjelasan dari Bu Santi ya. Kita lanjut dulu aja. Persamaan cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda dikali frekuensi ya. Rumus ini sudah sering sekali nih Ibu tayangkan. Ibu berharap kalian sudah mulai menghafalnya. Karena kalau kita sering gitu ya, sering menemui rumus ini ya, lama-lama tuh jadi melekat sendiri gitu loh anak-anaknya, tanpa kalian hafal tuh lama-lama jadi ingat sendiri. Ini segitiga rumusnya, ini keterangannya, di mana V itu kecepatan atau cepat lambat, nanti satuannya meter per sekon, ini lambda panjang gelombang, satuannya meter, F-nya frekuensi itu Hz. Nah, ini contoh soal dulu ya. Tentukan amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat lambat dari gelombang berikut ini. Wah, ini borongan pertanyaannya anak-anaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Aduh, satu soal tapi 5 pertanyaan nih, mantap ya. Tapi kan semuanya sudah pernah Ibu ajarkan ya, jadi ini sekalian review ulang. Kita lihat gelombangnya seperti ini anak-anak. Yang pertama ditanyakan adalah amplitudonya. Ya. Ingat, amplitudo adalah tingginya bukit atau dalamnya lembah. Ya, yang ini ya anak-anak. Ini menunjukkan nilai amplitudonya. Bu Sandi udah jelasin di video Ibu yang kedua ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini nilai dari amplitudo adalah 2 cm. Berikutnya, panjang gelombang gitu ya. Nih yang kedua. Kita jawab satu-satu aja, slow but sure gitu ya. Perlahan tapi pasti. Panjang gelombang anak-anak. Jangan lupa panjang gelombang itu kan lambda sama dengan S per NS gitu ya. Nah, S-nya di soal kita tahu ya dari gambar diberitahu nih. Ini loh S-nya, jaraknya 30 cm ya, ini S-nya. Ini S. Kemudian 30 cm itu dari titik awal ini ya, titik awal sampai ini titik akhir di sini ya. Jadi ada berapa gelombang nih dari titik awal ke titik akhir? Ini setengah, setengah, setengah ya. Jadi ada 3/2. Setengahnya dikali 3 kan ya. Nah, kita tuliskan anak-anak di sini. Langsung aja ya kita masukin ya nilainya. S-nya 30. NS-nya 3/2. Terus kita ubah ke dalam bentuk perkalian ya, karena ini pembaginya kan berupa pecahan. Nanti 30 dikali 2/3. Coret, bagi 3 1, 30 dibagi 3 itu 10. Hasilnya 10 dikali 2, ya 20 cm. Ini lambdanya ya. Ingat kan? Berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah frekuensi. Ini ya, nih frekuensinya berapa? Nah, frekuensi, tuliskan dulu rumusnya. Frekuensi itu adalah NT ya, banyaknya gelombang per waktu ya, per detik gitu kan. NT per T. Nah, kita lihat dulu T, waktu yang diberi tahu di soal itu apa? Ini tadi anak-anak ya. Ada 2, ada 4, dan ada 6. Kalian pilih mau ambil T yang mana gitu ya. Nah, Bu Santi paling suka udahlah yang paling kecil aja nih, yang paling depan 2. Jadi dari posisi 0 di sini
sampai ke titik 2 ini ya, 2 detik, ini ada berapa gelombang ya. Kan dari 0 sampai ke 2 cuma ada 1 bukit. 1 bukit nilainya setengah ya. Jadi nanti ada NT-nya itu setengah. Kita masukin aja deh nilainya langsung. Frekuensi NT-nya bernilai setengah, T-nya 2. Maka kita ubah ya ke bentuk perkalian, karena di sini ada pecahan kan. Setengah dikali, ingat yang dibalik adalah pembaginya. 2 dibalik itu ya 1/2. Maka hasil frekuensinya adalah 1/4 Hz. Ya. Nah, sudah 3 pertanyaan terjawab. Berikutnya, periode. Ya, jangan lupa anak-anak, periode itu ada kaitannya dengan frekuensi, yaitu berbanding terbalik. Jadi kalau mau cari periode, ini gampang banget anak-anak ya. Kalau frekuensinya 1/4, periodenya tinggal dibalik. Ya, kebalikannya 1/4 adalah 4. Jadi periodenya 4 sekon. Udah gitu aja tuh cari periode Maya. Gampang kan? Kalau lupa, kok bisa sih Bu? Nah, lihat dulu video Ibu yang ke-1 dan kedua. Tapi Ibu lebih banyak jelasin hubungan frekuensi periode itu di video yang pertama ya, tentang getaran. Oke, yang terakhir ini adalah cepat lambat dari gelombangnya. V-nya, ya yang dicari V-nya. Berapa ini V-nya? Nah, masukin rumusnya anak-anak. Kan punya rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya kan ada, tadi kita udah cari nih lambdanya nih, 20 cm. Frekuensinya juga kita udah cari tadi ini 1/4. Nah, mencari V, udah anak-anak kalian tinggal menggabungkan hasil perhitungan kalian dari pertanyaan sebelumnya. Lambda masukin 20 kali frekuensinya 1/4. Nah, 20 dikali 1/4 itu hasilnya adalah 5. Karena lambdanya tadi masih dalam sentimeter, berarti di sini satuannya sentimeter per sekon ya. 5 sentimeter per sekon, seperti itu. Gimana anak-anak untuk contoh soal yang cepat lambat, Ibu hanya kasih 1 nomor aja ya. Nanti berikutnya kalian bisa mencoba mengerjakan latihan soal yang linknya ada di deskripsi video ini. Ya, jadi kalian tinggal lihat di bagian deskripsinya itu ada link soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing tentunya. Ya. Oke anak-anak, sampai sini bisa ya. Oh iya Bu Santi lupa nih, belum membahas yang tadi si apa tadi teh? Nah ini ya, si kanguru ya, si kanguru. Yuk anak-anak kita lihat dulu nih kanguru gerakannya. Kanguru A dan kanguru B kalau lomba ya, itu nanti mereka sama-sama ya dari start sampai ke finish ternyata nyampenya sama. Berarti hasilnya seri anak-anak ya, seri atau seri ya itu. Jadi sama lah gitu pemenangnya, mereka sama-sama dalam waktu yang bersamaan nyampe menempuh jarak yang sama juga. Tapi kalau kalian amati, nah di sini ya, kanguru A ya karena dia langkah-langkah lompatnya itu kecil-kecil ya, ini nih langkahnya kan dia kecil nih, tuh. Jadi si kanguru A ini harus lebih banyak bergerak gitu ya. Artinya apa? Si kanguru A ini frekuensinya lebih besar anak-anak. Jadi frekuensinya lebih besar tuh. Jumlah gelombang yang terbentuknya lebih banyak kan, itu menunjukkan frekuensinya besar. Karena apa? Karena ini loh panjang gelombangnya kecil gitu ya. Sedangkan kanguru B itu kan dia langkah lompatnya nih besar-besar ya, jadi panjang gelombangnya besar. Jadi si kanguru B itu frekuensinya yang kecil anak-anak. Nah, tapi sebenarnya mereka bergerak dengan kecepatan atau cepat lambatnya sama ini tuh ya. Tuh. Kan tadi lambda dikali frekuensi ya. Nanti hasil akhirnya kanguru A dan kanguru B itu sama. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan video penjelasan Ibu tentang perhitungan dalam gelombang dari awal sampai akhir tanpa di skip ya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Karena katanya subscribe itu gratis ya, tetapi
dengan kalian subscribe channel YouTube Bu Santi, itu bisa menambah motivasi dan semangat Ibu untuk memproduksi video-video pembelajaran ya. Nanti mungkin ke depan Ibu Santi bukan hanya membuat video-video penjelasan, tapi juga ada video-video percobaan juga ya. Baik, anak-anak, Ibu akhiri dan Ibu Santi pamit undur diri dulu. Kiranya penjelasan dari Ibu dalam video ini dapat membantu kalian dalam belajar tentang gelombang. Materi kita selanjutnya adalah tentang bunyi. Ya, jadi siap-siap kita akan belajar tentang bunyi. Oke, salam untuk keluarga di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dadah.